Ya, shalom. Baik, pesan Tuhan di minggu ini ada tentang pahami prinsip berhitung kerajaan sorga. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah ada yang tahu tentang nama seorang yang bernama Caesar Archangel Henrik Meo Teanunai? Ada pernah mendengar nama ini? Nggak hafal ya? Tapi kalau saya sebutkan, pernahkah ibu bapak mendengar seorang anak yang bernama Nono? Mungkin sebagian sudah tahu ya, Nono. Anak ini berasal dari Kupang, suatu daerah yang agak gersang. Tetapi Nono ini, dia bisa memenangkan perlombaan abakus dunia, di mana di situ lawannya ada 7.000 orang. 7.000 orang pandai. Dan dia bisa memenangkan juara satunya. Nah ini namanya Nono. Ya saya pikirkan, saya baca tentang Nono ini. Ini satu kesaksian seorang anak Tuhan yang luar biasa. Karena dia katakan, dia itu hobinya, kebiasaannya adalah membaca firman Tuhan. Dia membaca firman Tuhan di pagi hari, dia membaca firman Tuhan di sore hari. Jadi setelah kegiatan dia selalu membaca firman Tuhan. Kesan kan luar biasa. Apakah ini ada suatu kebetulan? Atau dia malah menunjukkan bahwa ini adalah suatu kegenapan janji Tuhan. Amsal mengatakan hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Permulaan semua ilmu pengetahuan, semua hikmat dari Tuhan. Dan Nono ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa, di mana sesuatu yang tidak mungkin, atau yang sulit, sesuatu yang kecil kemungkinannya, dia buktikan bahwa bersama Tuhan, dia bisa lakukan sesuatu yang besar. Nah seperti ini, suatu yang prinsip yang kelihatannya kecil, kelihatannya agak mustahil. Untuk satu daerah yang fasilitasnya tidak selengkap kota-kota, dia bahkan tidak dibimbing oleh profesor yang hebat, dia belajar sendiri. Dia orang yang rajin, tapi Tuhan berkati luar biasa. Jadi ini ada suatu konsep pemikiran yang ingin Tuhan di minggu ini, supaya kita keluar out of the box, bahwa Tuhan itu lebih luar biasa, lebih hebat. Bukan hanya terbatas dari otak kita yang terbatas ini, yang kecil ini. Nah, pesan Tuhan mengatakan bahwa kadang-kadang kita sulit melihat karya Tuhan yang besar ini. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh pikiran kita. Kadang-kadang dibatasi oleh kesulitan hidup kita. Dibatasi oleh keterbatasan, keinginan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala dan beberapa rekan, sistem hitung-hitungannya tidak sama. Sistem hitungan Tuhan, sistem hitungan kerajaan Allah tidak sama dengan dunia. Tuhan ingin sesuatu yang lebih spektakuler, lebih besar, lebih hebat daripada dunia ini. Karena dunia tidak bisa mengerti, dunia tidak bisa memahami, dunia ini terbatas. Walaupun kita belum memakai otak kita dengan maksimal, tetapi Tuhan ingin kita membuka mata kita, buka mata rohani kita, melihat Tuhan yang memang mungkin sekarang tidak kelihatan, tapi masih ada, cara kerjanya masih sama. Nah itu yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Nah supaya kita bisa mengerti, kemudian Pak Gembala katakan kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan cara kerja kerajaan Allah. Dan kita harus belajar memahami bahwa Tuhan sebenarnya ingin memberkati kita, kehidupan kita di bumi ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 21 ayat 5. Sebenarnya ketika saya renungkan tentang pesan ini, dasar apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, sebenarnya dari Yohanes pasal 21 ayat 5. Saya akan bacakan. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ada beberapa prinsip yang akan saya bawakan. Sebagian mungkin sudah sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan pengkhotbah beberapa hari ini. Tapi mungkin saya akan ulang untuk kembali mengingatkan apa yang Tuhan sudah berikan pesannya pada kita. Nah di Yohanes pasal 21 ayat 5 ini satu yang menarik ketika saya renungkan. Karena tiba-tiba Yesus yang biasa memanggil murid-muridnya dengan istilah matetes dalam bahasa aslinya atau murid-murid, tiba-tiba di sini memakai kata anak-anak. Anak-anak ini memakai kata paidion, suatu kata yang menarik. Kenapa Yesus tiba-tiba yang
tidak dikenali saat itu di pantai, memanggil mereka anak-anak. Mungkin pikiran saya, kalau Yesus memanggil murid-muridku, mereka langsung sadar, oh itu Yesus. Tapi Yesus di sini tidak memakai kata murid-murid, pakai kata paidion. Suatu kata yang berhubungan erat dengan suatu hubungan. Yesus pernah mengatakan kalau pemilik kerajaan surga ini adalah seperti seorang anak-anak atau anak kecil. Paidion itu anak kecil. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ada hubungan antara kata anak-anak dengan kerajaan surga. Saya mendapatkan bahwa ini adalah satu prinsip kekeluargaan. Prinsip berhitung kerajaan surga ada tentang suatu hubungan. Hubungan anak dengan Bapa. Sangat menarik katakan di sini di Yohanes, ketika murid-murid melihat Yesus, mereka tidak mengenali. Mereka tertutup matanya. Mereka tidak tahu siapa itu. Orang tua ini yang berkata, anak-anak, apakah kalian sudah makan? Apakah kalian sudah mendapatkan ikan hari ini? Tidak mengenali. Tetapi ada satu prinsip-prinsip yang sama, yang sebenarnya tidak berubah. Ketika Yesus yang kelihatan waktu itu sebelum disalib, bersama dengan murid-murid, dengan Yesus yang sekarang tidak dikenali oleh murid-murid, ketika ia memanggil anak-anak, suatu prinsip atau kerja yang sama yang Yesus lakukan. Yesus tidak berubah. Yesus tetap sama. Apa yang dia lakukan dan bagaimana seharusnya respon kita, nah itu yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita tahu bahwa Yesus adalah Bapa yang peduli. Sudah sampaikan oleh beberapa rekan. Yesus menyediakan apa yang tidak kita miliki. Apa yang kita butuhkan. Waktu itu Yesus mengatakan apakah sudah ada ikan untuk dimakan. Nah ini menarik, karena sepanjang malam mereka sudah bekerja. Dalam kehidupan ini kita mungkin sudah berjibaku untuk kehidupan. Tapi tidak kita dapatkan apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Yesus mengingatkan kembali, di pagi hari itu ketika semuanya sudah berlalu, semuanya kelihatannya sia-sia. Kelihatannya hidup ini tidak menghasilkan. Yesus katakan, anak-anak, apakah kalian sudah makan? Suatu penawaran yang melegakan, suatu penawaran yang memenuhi kebutuhan kita. Ikan, saya sempat ketika komsel sempat menyampaikan Yesus memanggang beberapa ikan di situ. Mengapa tidak dikatakan Yesus memanggang 7 ekor ikan atau 8 ekor ikan untuk mereka makan bersama-sama? Tapi Yesus hanya memanggang beberapa ikan saja. Jadi tidak semuanya disiapkan, ada sebagian yang disisihkan. Nanti kita akan lihat. Jadi Yesus menyiapkan sebagian. Ada hal yang perlu dilakukan oleh anak-anak atau kita sebagai orang percaya. Tapi di sini yang menarik, ketika Yesus sebagai orang yang tidak dikenali, yang tidak kelihatan ini, menyampaikan suatu perintah pada murid-murid atau anak-anak, lemparkanlah jalamu. Mereka melemparkan jalannya. Jadi di sini kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya orang percaya itu tahu Tuhan itu punya otoritas. Walaupun tidak kelihatan, otoritas yang tetap sama yang harus dilakukan oleh orang percaya. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dia tahu kebutuhan, dia siapkan kebutuhan itu. Sudah tersedia, ada roti, ada ikan yang sudah dipanggang, sudah siap untuk dimakan. Dan Tuhan itu dikatakan dia adalah Allah yang membimbing. Daud katakan dia adalah Jehovah Ra'ah, Allah yang membimbing, seperti seorang gembala yang menuntun. Kita perhatikan di sini, Yesus walaupun waktu itu tidak dikenali, dia membimbing anak-anaknya untuk melemparkan jalannya. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan hasil, supaya mereka mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi di prinsip kekeluargaan ini, prinsip hitung-hitungan kerajaan surga, ada tentang hubungan antara Bapa dengan anak. Di mana Bapa akan selalu menyediakan, Bapa akan selalu membimbing, Bapa akan selalu peduli akan anak-anaknya. Ketika komsel ada beberapa saudara iman yang menyatakan kesaksian yang luar biasa, yang mungkin saya pun belum alami. Ketika mereka mencari rumah misalnya, Tuhan sediakan yang lebih baik dari apa yang mereka targetkan, dengan yang pas-pasan, Tuhan berikan yang lebih luar biasa. Bahkan ada kesaksian yang rumahnya dijual lebih mahal ketika tidak ada yang membeli. Bukannya diturunkan harganya, dinaikkan harganya. Suatu yang luar biasa. Banyak kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Ini ada satu hitung-hitungan yang tidak masuk akal.
Tetapi Tuhan peduli dan Tuhan sediakan. Prinsip kerajaan Allah adalah tentang hubungan antara anak dengan Bapa. Ini adalah tentang prinsip kesederhanaan. Kita lihat di Yohanes pasal 21 ayat 7. Di situ katakan, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Suatu perintah yang sebenarnya tidak sulit. Tuhan tidak pernah menyuruh mereka mengganti jala, karena katanya jala itu ada dua macam. Ada jala untuk laut dangkal, ada jala untuk laut dalam. Dan saya percaya di sini Petrus bersama teman-teman sebagai nelayan yang profesional, yang biasa ke laut yang jauh, yang dalam, mereka tentunya membawa jala yang berat, yang besar. Jala untuk menangkap ikan besar. Tapi Tuhan tidak pernah meminta anak-anaknya. Ini ada satu prinsip, di mana Tuhan meminta sesuatu yang sulit atau mustahil. Misalnya ketika Yosua melawan bangsa Kanaan, bangsa yang baru keluar, bangsa yang tidak berpengalaman berperang, bangsa yang baru, generasi yang baru muncul. Tuhan katakan hanya jalan kaki. Hanya jalan kaki, putar-putar kota itu. Tuhan tidak memintakan mereka bawa meriam, misalnya kalau sudah ada meriam saat itu. Meriam saja kota itu. Suatu yang berat, yang besar, yang sulit. Tuhan katakan cukup apa yang ada padamu. Pakai apa? Pakai kaki. Hanya berjalan. Berjalan bersama Tuhan, dituntun Tuhan. Sesuatu yang tidak sulit. Di sini Tuhan hanya meminta anak murid-muridnya, lemparkan jalamu. Lemparkan, suatu pekerjaan yang sudah biasa mereka lakukan. Pekerjaan yang biasa, tidak sulit. Bahkan, kalau kita perhatikan, ketika Elisa bertemu dengan seorang janda hamba Tuhan yang memerlukan sesuatu, Elisa tidak meminta sesuatu yang aneh-aneh. Dia katakan pada janda ini, nanti ibu bapak bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 4. Elisa hanya bertanya, apa yang engkau miliki? Atau kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. Di situ ada satu kata yang Elisa tanyakan pada janda ini. Apa yang engkau miliki? Elisa tidak berkata, kamu harus begini, kamu pinjam ini, kamu buat ini, buat itu. Tidak. Elisa hanya bertanya, apakah yang dapat kubuat padamu? Dikatakan di sini, hambamu ini tidak punya sesuatu yang apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli, berisi minyak. Hanya punya buli-buli, dan itu pun kosong. Hanya bekas, botol bekas minyak. Tidak punya yang lain. Tapi dikatakan, buli-buli itu menjadi berkat. Karena di sini dikatakan, apa yang ada padamu, kerjakanlah itu. Tuhan tidak meminta satu yang sulit. Satu yang sebenarnya sederhana. Prinsip yang apa yang kita punya, orang miliki, orang percaya miliki, tetapi menghasilkan suatu yang spektakuler, suatu yang tidak terduga. Bagaimana jala yang sudah seharian dipakai, di tempat yang dangkal, bisa menghasilkan suatu yang luar biasa, hasil yang melimpah, hanya dengan alat yang sama, alat yang biasa dipakai. Yang terakhir, tentang prinsip kapasitas. Mari kita perhatikan bahwa kerajaan Allah tidak pernah meminta kapasitas yang melebihi kemampuan kita. Yohanes pasal 21 ayat 11b. Yohanes pasal 21 ayat 11b. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saya bayangkan kalau Tuhan berikan 200 ekor ikan. Mungkin jalanya pecah. Jalanya sobek. Ikan berhamburan, hilang semua. Atau mungkin Tuhan kasih yang lebih sedikit. 100 ekor, atau 90 ekor. Di sini tidak dikatakan 100, 200, tapi 153 jumlah yang tepat. Jumlah yang optimal, jumlah yang maksimal, tapi tidak merusak. Jadi ada satu prinsip kapasitas. Ketika mereka menarik jala itu, dan jala itu masih kuat untuk ditarik ke pantai, dan ikan tidak keluar lagi, jala masih utuh. Saya bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kita orang percaya yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 3 talenta, ada yang diberi 10 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kemampuannya. Tuhan tidak pernah
memberi 10 talenta kepada orang yang cuma bisa 1 talenta. Tuhan tidak pernah memberikan 10 talenta kepada orang yang bisa menjalankan 5 talenta. Tapi Tuhan berikan masing-masing menurut kesanggupannya. Bahkan Tuhan percayakan tentang kota, ada yang diberikan 5 kota untuk dikuasai. Ada yang berikan 10 kota untuk dikuasai. Menguasai 10 kota, tentu caranya beda dengan menguasai 5 kota. Makanya di dalam sistem pemerintahan ada lurah, ada bupati, ada wali kota, ada gubernur. Ini kapasitasnya berbeda. Ada presiden, kapasitasnya beda. Makin tinggi kapasitasnya, makin besar. Tuhan percayakan sesuai dengan kapasitas. Balik lagi kepada janda yang diberikan minyak oleh Tuhan lewat perintah Elisa. Janda ini diberikan sesuai kapasitasnya. Apa yang dia miliki? Botol-botol kosong. Sejumlah botol kosong itu yang dimiliki, sejumlah itulah yang Tuhan berikan. Kadang-kadang saya pikir mungkin orang percaya kurang bertanggung jawab untuk kapasitas apa yang Tuhan sudah berikan. Seharusnya dia bisa 10 talenta. Tetapi dia hanya pakai 1 talenta. Atau hanya 5 talenta. Padahal Tuhan sudah siapkan untuk menguasai 10 talenta. Jadi saya berpikir, seharusnya orang percaya masih bisa meningkatkan kapasitasnya. Karena kalau dikatakan yang tentang 10 talenta itu, Tuhan katakan ditambahkan lagi kepercayaannya, ditambahkan lagi kapasitasnya. Kita seorang dia menambah kapasitasnya, Tuhan tambahkan lagi kapasitasnya. Ini mungkin ada yang bertanya, wah saya sudah tua. Memang anak muda lebih berpotensi, anak-anak muda masih punya waktu yang jauh lebih banyak untuk meningkatkan kapasitasnya. Apa yang Tuhan bisa percayakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengukur umur dalam hal ini. Yang tua, yang muda, Tuhan katakan sama. Tuhan percayakan sesuatu sesuai kapasitasnya. Tidak pernah melebihi kapasitas. Bahkan mengenai beban, Tuhan selalu katakan pikulah salibmu. Karena ringan, tidak berat. Pikulah bersama aku, kata Yesus. Kenapa? Karena bersama-sama dengan Yesus tidak berat. Bukan satu yang memberatkan. Mungkin ada orang yang merasa berat. Saya pikir kenapa orang bisa merasa berat? Karena mungkin dia mengambil beban orang lain. Dia ambil beban orang lain, jadi berat. Kalau dia memikul bebannya sendiri, Tuhan berikan sesuai kapasitas. Tuhan tidak pernah memberikan melebihi kapasitas. Kalaupun ada lebih, saya percaya orang itu punya kapasitas di situ. Makanya Tuhan beri lebih. Tuhan persiapkan, Tuhan berikan yang lebih besar. Jadi pagi hari ini, kita belajar bahwa prinsip hitungan kerajaan Allah itu bukan seperti dunia. Dunia memberikan yang terbatas. Berikan sesuatu yang diangan-angan. Tapi Tuhan berikan sesuatu yang jelas. Prinsipnya jelas, perintahnya jelas, hasilnya jelas. Tepat, optimal, cukup, tidak berlebihan. Tetapi memberikan sesuatu yang luar biasa dampaknya dalam hidup kita. Dan biarlah prinsip-prinsip ini bahwa kita adalah keluarga kerajaan Allah. Dan Tuhan tidak pernah meminta kapasitas lebih besar apa yang kita sanggupi. Ya Tuhan Yesus memberkati.